Ular-ular ini membuatku takut. Ular-ular ini terkenal karena sifatnya yang gila. Hari ini kita akan memerah racun dari 5 spesies ular paling berbahaya di Australia. Setelah itu, kita akan menghitung berapa banyak manusia yang dapat dibunuh oleh racun tersebut. Dan di akhir, menjelaskan kepada kalian bagaimana tepatnya antipisa dibuat. Aku akan bekerja sama bersama Billy Collett. Dia adalah seorang master di alam semesta reptil. Dan hingga saat ini, sudah memerah racun dari semua ular paling berbahaya di Australia. Ratusan kali. Billy, sebelum kita masuk ke dalam intensitas memerah racun ular hari ini, aku harus memberitahu sesuatu kepada penonton. Yaitu, sangat terasa betapa berbahayanya ruangan ini. Semua wadah di sini diisi dengan ular yang dapat membunuhmu. Tapi aku pengen bahas tentang perbedaan antara berbahaya dan mematikan. Dan gimana ular Australia semua bergabung bersama. Ya, aku pikir ada argumen besar di sana. Ketika bicara tentang mematikan dan berbahaya, yang berbahaya adalah yang membunuh paling banyak orang. Dan yang mematikan adalah yang paling banyak racunnya. Di sini, kita punya ular paling beracun di Australia. Oke, seringkali perbedaan antara berbahaya dan mematikan bergantung pada lokasi ular dan kedekatannya dengan manusia. Seberapa sering kamu akan bertemu ular dibandingkan seberapa jarang kamu bisa bertemu dengannya, benar kan? Iya, benar. Jadi saat ini, ular paling berbahaya di Australia adalah ular coklat timur. Bukan paling beracun, itu nomor 2 di dunia. Tapi ular ini menggigit paling banyak orang. Wah, oke. Jadi itu karena kedekatannya dengan manusia? Iya. Kalau bicara soal ular paling mematikan di Australia, spesies yang mana itu? Itu taipan pedalaman, dan itu adalah ular paling beracun di planet bumi. Oke. Yang pertama kita akan lihat adalah King Brown. Ular ini raksasa. Bisa juga disebut mulga, seperti yang biasa dikenal. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang ular ini? Mereka punya racun terbanyak dari seluruh ular di dunia. Kekurangan racunnya diimbangi dengan volume racunnya. Dan efeknya luar biasa pada sistem tubuhmu. Bayangkan saja, salah satu King Brown kita bisa mengeluarkan lebih dari 800 mg racun dalam sekali gigit. Aduh. Kamu bisa langsung melihat kelenjar racun yang sangat besar pada ular ini. Baiklah. Itu ular yang besar sekali. Oke. Ya. Wah, ini dia. King Brown the Mulga. Ayo kita perah. Wow. Wah, itu racun yang banyak. Jadi, ini masih berlangsung. Kelenjar racunnya masih mungkin 80% penuh. Jadi dia mampu mengendalikan dalam arti tertentu jumlah racun yang ingin dia keluarkan ya. Dan coba lihat itu. Dia terkunci di tempat. Dia tidak akan melepaskannya. Ini dia, King Brown sudah resmi diperah racunnya. 1 dari 5 dan ular itu sangat-sangat menakutkan. Oke Billy, King Brown sudah tumbang. Dan selanjutnya dalam daftar Indomie yang berbahaya ini, yaitu adalah Death Adder. Hal menarik tentang Death Adder adalah mereka punya serangan tercepat dari semua ular di planet ini. Oh iya, aku baru tahu tuh. Iya, bahkan tidak terlihat serangannya. Wah, dari semua ular yang kutangkap, ular ini yang paling membuatku gugup. Karena aku benci serangannya dan rahang bawahnya sangat fleksibel. Seperti ular berbisa, mereka mengeluarkan taringnya dari samping. Lalu mereka mengarahkannya ke jari-jari kamu. Jadi, aku menggunakan pegangan 3 titik seperti yang kulakukan dengan semua ular untuk menjaga bagian depan kepala ular itu sejauh mungkin dari jari-jariku. Kalian siap? Memerah racun Death Adder. Wih, buset. Aku juga pasti kaget. Aku juga kaget. Aku gak nyangka secepat itu, bro. Kamu bisa lihat hanya dengan lompatan untuk meraih file itu, kecepatannya, bahkan dengan tangan kamu yang mengendalikannya, sangat cepat. Jadi, jenis mangsa apa yang menjadi spesialisasi dari ular ini? Dengan umpan ekor seperti itu, aku bayangkan mereka menarik mamalia kecil. Atau mungkin burung. Kadal dan mungkin burung kecil. Oke. Mereka suka makan kadal dan toke. Oh gitu. Lihat pada elapitnya. Elapit pendek dan berbadan tebal. Biasanya diam di tanah dan mengandalkan kamuflase dan serangan penyergapan. Kurang lebih begitu. Keren sekali. Jadi aku akan melepaskan kepala makhluk ini. Ya, oke. Ya, ayo kembalikan. Jadi, ya, dengan makhluk ini, serangannya lebih cepat dari mata. Jadi, aku harus menunggu dia menjauh dariku sebelum aku bisa melepaskannya.
Karena aku tidak bisa mengeluarkan tanganku secepat itu. Oke, jadi kamu pengen tubuhnya bergerak cukup jauh. Aku menunggu dia mundur seperti ini sebelum aku bisa melepasnya. Oke, Billy ternyata lebih cepat daripada Death Adder. Keren itu, bro. 2 ular selesai dan selesai diperah. Selanjutnya adalah ular harimau. Ini adalah ular favoritku di Australia. Tunggu sampai kalian melihat reptil ini. Yang liar dari ular harimau, mereka membuat darahmu seperti agar-agar. Aku baru tahu nih, darahmu berubah jadi jelly. Iya, jadi itu menggumpalkan darah. Dia menggumpal sampai tidak bisa bergerak di tubuhmu. Itu bisa membunuhmu jika tidak menggunakan pertolongan pertama. Semua juga gitu, tapi ya. Oke, jadi jangan sampai tergigit. Sama kayak tadi memakai pin pad, aku pegang palanya, kamu pegang badannya lalu blokir kloakanya. Oke. Oh wow, ularnya cantik. Ya, masuk. Wow. Ularnya cukup kuat ya? Iya benar, dan juga tebal. Baiklah, ular harimau. Ayo kita mulai. Wah, lihat itu. Nah, begitulah, kamu bisa melihatnya keluar dari taring sebelah kiri di sana. Racunnya juga bening ya? Benar. Nah, seperti King Brown, apakah ular ini akan menggigit dan mencengkerammu? Tidak mungkin. Seringnya menggigit lalu dilepaskan, lalu akan kabur. Kecuali saat menangkap mangsa, misalnya kadal, kodok, atau sejenisnya. Lalu di mana ular ini biasanya ditemukan? Maksudku, apakah ini spesies yang mungkin ditemui oleh manusia? Tidak sebanyak dulu. Dulu mereka sangat umum di sepanjang pantai timur. Tapi dengan perkembangan kota dan sebagainya, habitat mereka yang telah dibersihkan tidak lagi umum. Terutama di daerah yang lebih dingin, di daerah pegunungan. Misalnya di lepas pantai selatan Australia, Victoria, dan Tasmania, dan sebagainya. Harusnya ini bisa dilepas dengan mudah. Dan ini hasil yang cukup bagus. Sekarang aku akan menukar denganmu. Oke. Nah, dapat. Jangan diminum ya. Oke, aku akan berusaha tidak minum ini. Aku akan ambil ini dan ular harimau. Aku akan bawa ini kembali ke kandang. Kita berhasil, guys. Oke, itu 3 file bisa yang berhasil dilakukan. Sekarang kita lanjut memerah. Jadi, iya Billy, apa yang kau pikirkan? Aku lagi pemanasan ini. Oke. Lalu, kalau memilih, aku akan pilih Kevin karena semua Taipan di sini cukup lincah. Dan namanya Keith ya? Keith, benar. Oke. Jadi dia biasanya tidak reaktif. Oke. Dia sedikit jinak, jadi aku tidak keberatan menggunakannya. Nah, apa yang perlu kita tahu karena ini ular yang cepat, ya kan? Jadi, sebelum antibisa tersedia, spesies ini punya tingkat kematian 100% saat mereka gigit orang Australia. Oke, jadi karena sudah ada antibisa, berarti kasusnya tidak selalu begitu kan? Yang kamu maksud berarti kalau kamu digigit oleh ular Taipan pantai, itu sudah pasti 100% hukuman mati. Kecuali kamu menerima perawatan antibisa. Ya, betul. Jadi, semakin beracun ular itu, semakin kecil hasil racunnya. Tidak dengan ular ini. Oke. Dan taring mereka punya taring terbesar dari semua ular berbisa di Australia. Dan salah satu hasil racun terbesar. Oke, jadi sekarang kita berhadapan dengan ular yang cepat, ular yang cerdas, taring besar, hasil racunnya juga besar, dan sangat lincah. Sangat lincah. Aku sepertinya akan mundur saja dan membiarkanmu melakukannya. Oke, ini dia. Ular Taipan pantai keluar dari kandangnya. Mari kita perhatikan. Ini salah satu situasi paling berbahaya yang mungkin kita akan hadapi hari ini. Coba lihat ular itu, guys. Aku akan memposisikannya dengan benar. Oke, kamu siap memegang ekornya? Oke, aku siap. Ya. Oke, ini ular yang sangat menakutkan. Dan coba lihat ukuran kepalanya. Kepalanya cukup panjang. Astaga. Matanya besar, sangat fokus, sangat peka, dan sangat cerdas. Ular ini membuatku takut. Oke, dari semua ular di Australia, ular ini paling menakutkan buatku. Dia akan sangat berani untuk menggigit. Dan kamu bisa lihat racun yang sangat banyak. Itu banyak banget. Dan coba lihat taringnya. Astaga, kamu benar banget. Dan juga bisanya sendiri. Jadi kamu tahu kan, ular harimau menyebabkan darahmu membeku. Racun dia ini sangat berlawanan. Darahmu akan menjadi encer sampai-sampai kamu bisa berdarah dari setiap lubang tubuhmu, gusi, mata, dan kamu tahu. Wow. Seperti itu, ya. Jadi kamu seperti mengalami pendarahan internal. Iya, pendarahan internal. Kemudian melumpuhkan diafragma sehingga jantung dan parumu tidak dapat berfungsi. Berarti kamu akan mati tersedak karena darahmu sendiri. Kamu akan mati begitu saja, iya. Wow, itu terdengar seperti kematian yang mengerikan.
Tapi, untungnya anti bisanya manjur dan pertolongan pertama juga sama bagusnya. Oke, dan kira-kira seberapa cepat efeknya terasa ketika darah kamu menjadi encer? Berapa banyak waktu yang kita punya kalau kita digigit ular ini? Kalau kamu digigit ular ini dan langsung memberikan pertolongan pertama, akan makan waktu berjam-jam sebelum kamu merasakan gejala apapun. Karena begitulah efektifnya antibisa ular itu. Tapi tanpa perban, kurasa berdasarkan penelitian yang kutahu, mungkin sekitar setengah jam. Kamu akan muntah darah, kamu akan pingsan, kamu akan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Jadi, gigitan dari ular ini, dan dalam 30 menit, kamu akan cepat memburuk. Iya, wow, berkeringat sangat deras. Dan ya, kau tahu, berada dalam kondisi yang buruk. Jangan sampai berurusan dengan ular ini. Oke, kurasa kamu ingin mengembalikan ular ini. Wah, lihat bagian dalam mulutnya. Ya, dia melihat kita seperti aku serius. Dan ada ratusan gigi di sana, di sepanjang rahang bawah dan rahang atas untuk menangkap hewan pengerat. Mereka makan itu. Dan juga taring besar itu. Jadi aku akan ambil ekornya, ambil itu. Bagus banget. Wah, itu menegangkan guys. Dan itu bahkan bukan ular yang menegangkan yang akan kita perah hari ini. Wow, maksudku, aku berkeringat. Aku gak bisa bayangin gimana perasaanmu sekarang, Will. Aku tahu ini kegiatanmu setiap hari, tapi buat kami, memerah ular dan melihatnya dari dekat seperti itu sangat menegangkan. Jadi Billy, kita sekarang sudah berhasil memerah 4 ekor ular di sini. Dan sulit untuk menggambarkan betapa menegangkannya skenario ini. Setelah memerah 4 ular, jantungku seperti berdetak terus. Dan akan ada hari di mana kamu memerah beberapa ratus ular sekaligus kan? Ya, itu pekerjaan yang memacu jantung. Tapi ketika aku lakukan, aku tidak boleh kehilangan fokus sama sekali. Dan kalau harinya sedang buruk, aku harus menghentikannya. Karena tidak ada gunanya mengambil resiko dengan hal ini, terutama dengan taipan itu. Dan seperti yang akan kamu lihat sebentar lagi, ular coklat timur, mereka sangat gelisah. Kita akan memerah ular coklat timur yang merupakan spesies paling berbahaya yang akan kita temui pada hari ini. Bisa dibilang spesies ular paling berbahaya di Australia ini. Jika skenario terburuk terjadi dan kamu digigit, protokol apa yang akan kamu lalui untuk menyelamatkan hidupmu? Kami punya latihan khusus, kamu bisa lakukan itu kalau kamu mau. Kamu jadi korbannya. Ya, aku akan memerankan peran itu. Tetapi menjadi korban bagaimana jika digigit? Ya, ayo kita lakukan. Mari kita coba, mulai dari mana nih? Langsung dengan gigitan ular. Oke Billy, mari kita atur skenarionya. Gigitan kemungkinan besar akan terjadi di sekitar sini. Jika kepala ularnya tidak ditahan dengan benar. Jadi anggaplah aku mencoba bergerak. Gigit. Aku digigit ular. Oh ya, minggir dulu. Ayo ke sini dulu. Pelan-pelan saja. Tenang. Wah, ini buruk. Ambil itu. Lepaskan perhiasan dan ikat kepala itu. Lalu aku ambil perban untukmu. Kita akan gulung 3 kali di area gigitannya. Penting untuk mengubah persegi panjang menjadi persegi pada jenis perban ini. Karena ini memperlambat pergerakan sistem limfatik di anggota tubuh. Yaitu yang merupakan jalur pergerakan racun sebenarnya. Jadi racunnya belum masuk darah. Sangat penting untuk kamu menjaga anggota tubuhmu tetap lurus. Oke. Aku akan mengurus ularnya. Jadi ular sudah kutangkap. Dia sudah kembali ke kandang. Aku akan ambil kursi roda dan menghubungi resepsionis. Pilih kepada resepsionis. Coyote terkena gigitan. Digigit ular harimau. Dia juga sudah memakai perban. Dan aku pindahkan dia ke kursi roda. Sekarang waktunya jam 11:09. Tolong hubungi UGD Gosford kalau kami sedang dalam perjalanan. Aku akan bawa antivenom. Kamu gimana bro? Billy, aku ketakutan. Dan ini sakit. Kasih tahu kalau kamu merasa mual atau penglihatan kabur. Atau mulutmu terasa aneh, apapun itu. Kita harus dokumentasikan semua gejala itu. Aku gak percaya itu terjadi. Ambulans sampai dalam 2 menit. Dan kita akan sampai sana kurang lebih 10 menit. Oke, ini sangat efisien. Antara gigitan, perban, kursi roda, sampai ke kendaraan yang akan membawaku ke rumah sakit. Kurang dari 2 menit. Dan aku akan dapat bantuan dalam waktu 15 menit. Sekarang kita perlu kembali ke dalam dan bersiap untuk mengambil sampel ular paling berbahaya di seluruh Australia. Satu-satunya, ular coklat timur. Oke, ini ular yang cukup besar kan? Iya, benar sekali. Iya, salah satu yang terbesar. Juga tercepat dan paling ganas di Australia. Dan yang bertanggung jawab menggigit lebih banyak orang daripada spesies lain. Lebih banyak orang daripada spesies lain. Iya, benar sekali. Jadi ular coklat timur bertanggung jawab atas 65% kematian akibat gigitan ular di Australia. Wow, ular ini sangat lincah, jadi aku butuh sedikit ruang. Dan tolong jangan masuk sampai aku mengamankannya dengan benar. Mengerti? Lalu ketika sudah aku amankan,
Lalu aku akan memanggil kalian masuk. Ya? Ya, aku hanya butuh ruang. Dia besar, lebih dari 6 kaki dan sangat lincah. Oke. Dan juga, dia ini ular yang liar. Oke, ular coklat timur keluar dari kandangnya. Wah, itu ular yang besar. Sepertinya dia terlihat tidak terlalu senang. Oke, kita bawa sini. Lihat dia merata di sana. Aha. Serang. Wow. Iya, dia sangat cepat, guys. Mereka ini terkenal karena mereka ini gila. Tidak terencana seperti Taipan. Mereka konsisten dengan itu. Dan itu yang mereka gunakan untuk mengelabui predator. Dan jelas, dia akan menganggapku sebagai predator. Itulah kenapa dia bertingkah seperti itu. Dan juga cara dia melengkungkan tubuhnya itu sangat menarik. Wah, hampir aja. Sekarang paham kan? Ya. Itu dia. Langsung menyerang wajah. Kamu gak apa-apa? Iya. Tadi menegangkan. Oke, kurasa kita harus kendalikan dia sekarang. Dan dia ini bahkan bukan ular yang cukup kagetan. Baiklah. Oke, nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Oke. Tanpa diragukan lagi, ini ular terkuat yang pernah kita tangkap hari ini. Sangat-sangat kuat. Oke, kamu aman? Aman. Oke. Ayo kita pancing. Wow. Kamu lihat racunnya sangat sedikit. Ya. Tapi sangat-sangat beracun. Dan begitu tingkah mereka. Seperti spastik. Mereka benar-benar langsung mengamuk. Dan juga untuk para pawangnya, kamu harus percaya diri seperti kecepatan reaksi, tidak melepaskan apa yang kamu lakukan. Langkah selanjutnya dari apa yang kau lakukan. Dan seperti yang ku bilang, dia bahkan bukan yang paling gila. Dia tampak tenang sekali. Itu mungkin gerakan yang paling intens dan tercepat yang pernah aku lihat dilakukan manusia. Yang aku yakin sudah terekam oleh kamera. Dia sudah sampai di dekat wajahmu. Ketika dia bergerak ke atas, itu sangat gila. Dia datang mulut terbuka langsung ke wajahku. Seperti ular-ular ini tidak main-main. Oke, baiklah guys. Kita akan kembalikan ularnya. Itu tadi adalah momen yang sangat intens. Benar. Oke. Mantap. Wah, bro. Itu... Video ini hampir jadi acara duka. Kamu pasti sekarang deg-degan banget ya? Aku tidak merasakan lagi adrenalin seperti itu. Ngelihat tadi aja udah deg-degan loh. Aku tahu itu terdengar bodoh, tapi karena aku sudah terbiasa, aku sudah terprogram, bukannya aku takut atau apapun. Iya, itu resiko pekerjaan seperti ini. Sekarang kita sudah siapkan semua racun kita. Lalu selanjutnya adalah duduk santai dan melihat dan mencoba menghitung berapa banyak orang dari racun-racun ini akan terbunuh. Billy, aku bisa bilang beberapa cangkir kecil di depan kita ini adalah 5 sloki paling mematikan di dunia. 100%. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah meninjau setiap hasil dari racun ini. Aku akan tulis perkiraanmu tentang berapa orang yang akan terbunuh oleh racun ini. Jadi episode ini adalah kita mencari tahu seberapa mematikan ramuan ini sebenarnya. Kira-kira gitu. Oke. Jadi kita mulai dengan King Brown. Menurutmu berapa banyak orang yang bisa terbunuh oleh racun ini? Racun sebanyak ini. Aku ini akan membunuh sekitar 40 orang dewasa. Lanjut ke Sloki nomor 2. Ini adalah ular Death Adder. Berapa perkiraannya? Berapa banyak orang? 50. Sloki ketiga adalah ular Australia favoritku. Ular harimau. Aku bisa perkirakan 65 orang. 65 batu nisan. Sloki keempat kita adalah ular coastal Taipan yang sangat-sangat lincah. Racunnya cukup banyak. Ini adalah gelas yang sangat berbahaya di depan kita. Dan bisa kubilang, bisa membunuh lebih dari 150 orang atau lebih sampai 200. Oke, aku genapkan saja. 200 mayat berjatuhan dari gelas Loki itu. Dan yang terakhir ini, salah satu pengalaman ular paling gila yang pernah aku lihat sendiri. Interaksimu dengan ular coklat timur. Ini hasilnya cukup sedikit, tapi ini cukup beracun. Ini hasil yang banyak untuk ular coklat. Oh, itu banyak? Ya, oke. Ini racun yang banyak untuk ular coklat. Dan mungkin 100 orang. 100 orang ya? Oke. 40 tambah 50.
tambah 65, tambah 200 lalu tambah 100. Ini gila banget. Jadi berapa banyak antivenom yang bisa dibuat dari hasil bisa yang kita miliki di sini? Tidak banyak. Jadi kamu butuh 30 dari tiap jenis untuk membuat satu penawar racun. Nah, pekerjaan yang dilakukan di sini di Australian Reptile Park adalah satu-satunya tempat di benua ini di mana orang-orang bisa memerah ular dan menciptakan penawar racun ini. Tanpa penawar racun, orang-orang yang digigit ular setiap tahun tidak akan bisa bertahan hidup. Mereka bilang tidak semua pahlawan memakai jubah. Dia tidak pakai jubah, tapi jujur aja dia seperti hero. Sungguh mengesankan pekerjaan apa yang kalian lakukan di sini. Satu hal terakhir yang ingin aku tanyakan untuk penonton di rumah. Bagaimana antivenom itu dibuat? Proses yang rumit, tapi singkatnya kita memerah racun dari 5 spesies. Lalu kita mengeringkannya dengan metode pembekuan. Kemudian kita mengirimkannya ke laboratorium di Victoria. Direhidrasi dalam jumlah kecil lalu menyuntikkannya ke kuda. Jadi ada kuda Taipan, kuda ular hitam, kuda ular berbisa, dan lain-lain. Kuda yang berbeda ditujukan untuk berbagai jenis racun? Iya. Oke. Dan mereka dapat suntikan kecil sekali seminggu selama sekitar 6 bulan. Sistem kekebalan tubuh mereka sangat kuat. Mereka bahkan tidak merasakan efek racun itu. Mereka berkeliaran seperti biasanya. Di akhir periode keracunan, pada tanda 6 bulan, mereka akan membawa kuda satu persatu ke laboratorium. Mereka menghubungkannya ke mesin darah ini dan mereka mengambil 1 liter darah dari mereka setiap kali. Lalu diproses sentrifugasi. Selama proses keracunan, sistem kekebalan tubuh mereka mulai memproduksi plasma tahan racun. Jadi, mereka mengeluarkan plasma dari sistem darah. Semuanya lalu kembali ke kuda. Kuda baik-baik saja. Plasma tahan racun itu adalah antibisanya. Mereka menambah beberapa protein ke dalamnya sehingga tubuh manusia mungkin lebih akan menerimanya. Ya, pada dasarnya kita mengambil alih sistem kekebalan tubuh kuda. Dan antibisa kita di Australia kualitasnya adalah yang terbaik di dunia dan gratis. Wow. Jadi kami salah satu negara yang melakukan itu di seluruh dunia. Di sini di Australian Reptile Park, kami adalah satu-satunya pemasok racun ular darat untuk program itu. Sangat keren. Billy, ini sangat-sangat mendidik. Sungguh menakjubkan melihatmu bekerja. Dan juga terima kasih telah mengajak kami menjadi bagian dari harimu. Kunjungi australiareptilepark.com. Siapa tahu kalian pengen kesini untuk mampir. Atau juga pengen lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Tunggu. Ya, lanjut. Oke, dapat. Kamu siap? Aku pegang erat badannya. Wow, setetes racun itu bisa membunuhmu kan? Ya. Saluran Brave Wilderness adalah kumpulan video petualangan hewan yang seru dan edukatif. Nyaris tak bergerak, ia seperti tersamarkan dengan sempurna. Dan dia bilang, oke, kamu tidak bisa melihatku. Ku kasih tahu ya, aku melihatmu. Ya, bahkan ada episode di mana aku digigit. Atau disengat. Menemukan diri mereka penuh dengan informasi menarik, kiat, dan trik untuk menghindari makhluk yang sering disalahpahami di alam liar. Aku percaya bahwa sebagian besar peranku adalah membantu orang mengenali kebaikan dalam diri semua hewan, terutama hewan yang ditakuti oleh sebagian besar orang, seperti ular dan laba-laba. Dan meskipun adil untuk bilang kalau hewan ini ditakuti di seluruh dunia, spesies yang hidup di Australia sering dianggap lebih menakutkan karena sifat racunnya. Faktanya, spesies ular dan laba-laba paling berbisa di dunia menjadikan benua pulau ini sebagai rumah mereka. Dan beberapa di antaranya memiliki racun yang sangat kuat sehingga dijamin dapat membunuh manusia tanpa pemberian anti racun. Hari ini aku kembali ke Taman Reptil Australia. Suaka Marga Satwa ini adalah satu-satunya fasilitas di negara ini yang memeras racun ular dan laba-laba untuk produksi anti racun. Ini proses yang berbahaya. Dan beberapa tahun yang lalu, aku berkesempatan untuk belajar bersama ahli araknida taman itu, Ken Christensen. Kamu benar-benar dapat melihat tetesan racun di ujung taringnya. Dan itulah yang kami inginkan. Kami ingin memasukkan racun dari taring tersebut ke dalam pipet. Jika kamu pikir memerah laba-laba itu bahaya, edukasi hari ini akan lebih ekstrim. Karena aku akan membantu memerah 3 ular paling mematikan di dunia. Oke, kita akan memasuki ruangan paling berbahaya di planet ini. Ruangan yang dipenuhi ular berbisa. Zack, apa kabar? Baik-baik, kamu gimana? Gini-gini aja. Sama. Aku menjelaskan kepada penonton kalau ini ruangan paling berbahaya di muka bumi ini. Setiap ular di sini
bisa membunuhmu kan? Oh, 100%. Ular paling berbisa kedua dan ketiga di dunia. Begitulah. Nah, anti racun yang kalian buat menyelamatkan nyawa setiap hari. Berapa banyak orang yang digigit oleh spesies ular ini setiap tahun? Statistiknya sekitar 3 hingga 5.000 gigitan per tahun. Dengan sekitar 3 hingga 400 nyawa diselamatkan dengan program anti racun. Jadi cukup keren. Wow, baiklah, mari kita mulai memerah. Apa spesies pertama kita hari ini? Jadi kita akan melihat King Brown atau Mulga. Jadi si besar. Oke, kamu lakukan tugasmu saja. Lalu kamu beritahu aku kapan kamu ingin aku untuk memegang mie berbahaya itu. Baiklah, jadi aku akan ambil ular itu dari kandang lalu kalian bantu aku. Karena dia cukup besar dan dia akan banyak bergerak jika dia mau. Lalu kita ke sini. Aku akan mengayunkannya ke bantalan penjepit menggunakan penjepit. Dan ini cukup lembut untuk melindungi ular dan diriku sendiri. Juga sedikit lengket, jadi itu memberiku waktu sepersekian detik di mana dia sedikit menempel padanya. Itu gak akan menyakitinya. Kemudian kita tangkap dan semoga semuanya lancar. Kita akan diam supaya kamu fokus. Ya ampun. Ayo bocah besar. Wow, itu ular yang besar. Kamu bisa lihat dia sedikit rewel. Dia kurang senang dengan pengaturan ini. Oke, kamu ingin aku ngapain sekarang? Kamu standby di situ. Oke, Aku ayunkan dulu, lalu kamu ke sini dan pegang bagian belakangnya. oke. Begitu aku tangkap, dia akan tidak senang. Iya, lanjut dan fokus aja. Lakukan apa yang kamu lakukan. Masuk sekarang. Ya, ayo. Dapat? Astaga, dia sangat kuat. Kita ke sini. Ya, itu Mulga yang sangat-sangat besar di sana. Ya, sekarang triknya adalah karena dia bukan binatang bodoh, dia ingin menggigitku, bukan wadahnya. Jadi pancing pakai jari seperti ini. Itu dia. Ya ampun. Oh, wah, itu hasil racun yang sangat banyak. Kita pijat sedikit untuk mendapatkan lebih banyak. Lihatlah, dia seperti mengunyah benda ini. Wah, coba lihat taring itu. Taring yang sangat besar untuk seekor elapid. Wow, itu seperti kait gigi yang sedang bergulat. Aku boleh geser ke samping nggak? Ya, Aku ya, mau lihat boleh. Wow, Kamu lihat dia masih mengeluarkan Ya. racun. racunnya masih menetes. Dan dia tidak melepasnya. Dan kekuatan dalam tubuh ular ini sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat besar. Aku hampir tidak bisa memegang ular ini sepenuhnya. Ini ular yang besar. Aku tidak pernah membayangkan melihat Mulga sebesar ini. Jadi gimana kamu melepas ular dari botol racun itu? Sedikit dimanipulasi atau ini dia. Ya ampun. Dan yang kita lakukan, kamu masukin ular itu. Oke. Aku nggak akan melepas ular ini sampai. Badan dulu kan? Iya, badan dulu. Oke, ini dia. Mantap. Sekarang mundur sedikit karena ini bagian yang agak sulit. Siap? 3, 2, 1. Kerja bagus. Itu adalah permainan kecil yang beresiko. Aku deg-degan sekarang. Itu keren. Dan itu bukan ular paling berbahaya yang akan kita perah. Jadi selanjutnya adalah taipan pesisir Ya, kan? kita akan menaikkannya sedikit. Ini bukan ular berbadan besar, tapi yang ini cukup mengerikan. Oke, baiklah. Mari kita ambil taipan pesisir dan lihat apa yang terjadi. Wah, ular ini juga besar. Jadi, biasanya kami menenangkannya dulu. Jadi dia ini masih belum sadar apa yang terjadi. Tapi itu menguntungkan kita. Kalian siap? Ya? Bagus. Waduh. Tunggu. Ya, lanjut. Oke, dapat. Oke. Baiklah. Ular yang tampak keren. Kamu siap? Ya, aku pegang erat badannya. Wow. Kita remas sedikit kelenjar racun ini. Astaga naga, itu racunnya lebih banyak daripada Mulga. Ya. Kamu benar, kamu bilang dia pemegang rekor untuk produksi racun terbanyak. Ya, ini memang hewan yang spesial. Itu saat yang buruk. Wow. Jadi jika kamu digigit ular ini dan racunnya masuk ke dalam tubuhmu, apa menurutmu kamu akan selamat? Kemungkinannya kecil sekali. Racun sebanyak ini akan menenggelamkan sistem tubuhmu. Ini jumlah yang sangat banyak dan sangat beracun. Agak sulit untuk menemukan ular taipan pesisir kan? Ya, mereka memang sangat tertutup. Tapi kamu saat berjalan di semak-semak, kamu lompati sebatang kayu dan mereka akan sedikit ketakutan.
Oke, kita lepasin dari botol itu? Ya oke, aku sedikit gugup sekarang. Ya, Dia agak rewel. oke. Jadi, Sama kayak tadi iya kan? betul, caranya kayak tadi. Badan dulu. Begitu banyak kekuatan dalam tubuh ular ini. Dan sangat ramping. Aku suka sisik-sisik itu. Masukkan ekor itu. 3, 2, 1. 2 selesai. Dan satu lagi. Sekarang kita Selanjutnya tingkatkan lagi. adalah ular paling berbahaya di dunia. Itu tadi menegangkan. Oh, kamu bawa tangga untuk yang ini. Ya, aku tidak terlalu tinggi. Dan dia sudah menunggu. Bagus sekali. Wow, ular ini cantik. Dan kamu harus cepat memegangnya kan? Tunggu. Ya, Kamu dapat? Ya. Lihat itu. siap. Iya. Lihat. Bisanya lebih besar dibandingkan dengan 2 yang tadi. Itu saja. Itu dia, ular paling mematikan di dunia. Setetes racun itu bisa membunuhmu kan? Ya, jadi setetes racun itu bisa membunuh sekitar 250.000 tikus. Sungguh menakjubkan bisa bersentuhan langsung dengan ular yang sangat berbahaya ini. Maksudku, bahkan jika aku melihat salah satu di alam liar, kurasa aku tidak akan pernah mencoba berinteraksi dengannya. Maksudku, kami akan merekamnya dari jarak yang aman. Kami tidak akan pernah berpikir untuk menangkapnya atau mendatanginya. Lihat taringnya. Dan kalian tahu, taringnya tidak sebesar spesies lainnya. Tapi, kalian harus tahu kalau racun yang satu ini itu sangat mematikan. Dan berapa banyak orang yang digigit ular ini setiap tahun? Sangat sedikit. Ular ini ditemukan di tengah-tengah Australia. Gak ada yang ke sana kecuali mereka memang mencari ular ini. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tahun lalu ada seseorang yang digigit oleh ular ini dan dia koma selama hampir seminggu. Wow. Tapi dia masih hidup. Oke, kamu mau lepaskan dari botol? Ya silahkan, tanganku sudah mulai kram. Oke. Aku ambil yang ini karena kita di atas. Aku tidak ikut memanjat ya. Aku berkeringat. Bukan cuman kamu. Kamu siap? Tenang. Kukira dia keluar lagi tadi. Haha. Tidak banyak di sini, tapi sebanyak ini saja bisa membunuhmu. Jadi, ini pekerjaan yang berbahaya dan butuh fokus yang luar biasa, ketepatan, dan banyak keberanian untuk melakukan ini mingguan. Tapi sepuas apa mengetahui kalau racun ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa siapapun yang digigit oleh ular ini? Jadi ini senang mengetahui kalau aku berperan aktif dalam menyelamatkan nyawa. Aku dan Ken tidak cukup pintar untuk jadi ahli bedah otak, tapi kami juga bisa menyelamatkan nyawa dengan anti racun. Aku pernah menerima pasien dan itu biasanya terjadi di hari Minggu terburuk, hari buruk. Mereka datang dan bilang, kamu alasan kami kesini. Aku juga bawa anak-anakku. Itu perasaan yang luar biasa membuat kamu merinding. Aku merinding membicarakannya. Ya, Zack, terima kasih banyak telah mengundang kami hari ini di Taman Reptil Australia, tempat kami memerah 3 ular paling mematikan di planet ini. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di lokasi selanjutnya. Setiap tahun tabrakan takdir mempertemukan puluhan pencari petualangan, pecinta alam terbuka, dan bahkan tukang kebun digigit oleh salah satu makhluk paling mematikan di Australia. Sebagian besar gigitan terjadi secara tidak sengaja. Meskipun tidak seorang pun ingin berada di tempat yang salah di waktu yang salah, ada rasa nyaman karena mengetahui bahwa ahli satwa liar seperti Zack Bauer dan Ken Christensen bekerja tanpa rasa takut untuk mengekstrak racun yang akan digunakan untuk menyelamatkan nyawa.